Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membawakan materi mengenai rangkaian prosedur analisis spesimen. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kak Husnul Hatimah, saya sendiri Adilina Swafariah, Ahmad Danding, Eli Setiawati Motoko Dompit, Anissa Aura Pratiwi, Suci Ramadhani Absir, Nurul Fitrayani, dan Rizky Hidayat Siregar. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita membahas kode kasus POWI, yang dimana seorang pasien wanita memeriksakan diri ke rumah sakit setelah mengalami nyeri sakit berkemih. Nyeri tersebut telah dirasakan selama 5 hari belakangan, disertai dengan frekuensi berkemih yang sering namun sedikit. Lalu urun pasien memiliki bau yang kuat, namun pasien tidak menunjukkan adanya gejala demam, nyeri abdominal, atau nyeri punggung. Lalu pasien memberitahu bahwa saat berkemih terdapat keputihan yang mengumpal seperti keju dengan warna kuning dan berbau amis. Dokter mencurigai adanya infeksi saluran kemih dan meminta bagian laboratorium mikrobiologi klinis untuk menganalisis sampel pada pasien ini. Nah, adapun yang akan kita bahas selanjutnya pada video kali ini, yakni analisis penyakit, lalu kita masuk ke pemilihan spesimen dan alasannya, lalu teknik analisis konvensional yang digunakan dengan alasan pemilihan dan mekanismenya, dan metode cepat yang dapat digunakan. Pertama, kita akan menganalisis penyakit yang akan dibawakan oleh Adilina Swafariah, saya sendiri, dan Kak Husnul Hatimah. Dengan NIM yang tertera, keputihan atau yang disebut juga dengan istilah flor albus. Keputihan yang terjadi pada wanita dapat bersifat normal dan abnormal. Keputihan normal terjadi sesuai dengan proses menstruasi. Gejalanya, keputihan yang normal adalah tidak berbau, jernih, tidak gatal, dan tidak perih. Sedangkan yang abnormal terjadi akibat infeksi dari berbagai mikroorganisme, antara lain bakteri, jamur, dan parasit. Keputihan yang tidak normal ditandai dengan jumlah yang keluar banyak berwarna putih seperti susu basi, kuning atau kehijauan, lalu gatal, perih, dan disertai bau amis atau busuk. Berdasarkan gejala yang dialami pasien, dapat diketahui bahwa pasien tersebut mengalami keputihan yang tergolong abnormal, yang mana hal tersebut paling umum disebabkan oleh vulvovaginitis, infeksi karena jamur atau bakteri, dalam hal ini Candida albicans, vaginosis bakterial, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, maupun parasit trichomoniasis. Nah, selain infeksi, keputihan yang abnormal juga dapat menjadi tanda dari kanker rahim atau leher rahim, yang mana terkadang keputihan abnormal ini dapat membuat wanita merasakan nyeri panggul dan perih ketika buang air kecil. Nah, dari semua gejala yang dialami tersebut dari keputihan abnormal, apabila tidak ditangani sesegera mungkin, dapat menjadi resiko terjadinya infeksi saluran kemih atau ISK. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa ISK merupakan istilah yang biasa dipakai untuk menyatakan adanya invasi mikroorganisme pada saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri, virus, maupun jamur. Nah, infeksi saluran kemih ini merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisme di dalam saluran kemih manusia. Oleh karena itu, untuk memastikan kecurigaan dokter mengenai adanya infeksi saluran kemih, maka diperlukan tes pada laboratorium mikrobiologi klinis untuk melihat penyebab dari hal tersebut. Pada bagian selanjutnya yaitu pemilihan spesimen dan alasannya. Nah, pemilihan spesimen ini bertujuan untuk analisis pemeriksaan bergantung pada kelainan yang terjadi. Nah, berdasarkan kasus di atas, kelainan pada pasien wanita tersebut berupa urin dan dihasilkan keputihan yang tidak normal. Jadi, spesimen yang dapat digunakan untuk analisis yaitu berupa urin dan sekret vagina dari pasien. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai pemilihan spesimen dan alasannya. Jadi, alasan dipilihnya urin sebagai spesimen yaitu, seperti yang kita ketahui, kebersihan pada bagian genitalia yang kurang diperhatikan secara optimal, serta vulva hygiene yang salah dapat menyebabkan infeksi saluran kemih atau ISK, yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisme di dalam saluran kemih.
Pentingnya memelihara dan menjaga kebersihan organ genitalia dilakukan untuk menghindari munculnya gangguan kesehatan pada organ reproduksi seperti keputihan dan infeksi alat reproduksi lainnya. Apabila vagina sebagai organ reproduksi luar terinfeksi bakteri atau mikroorganisme patogen lainnya, seiring berjalannya waktu dan tingkat keparahan akan turut membahayakan organ genitalia internal lainnya, seperti contohnya uterus. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat kita disimpulkan bahwa infeksi saluran kemih pada wanita berhubungan erat dengan alat reproduksi, yaitu vagina, sehingga pemilihan urin sebagai spesimen pada kasus ini merupakan langkah yang tepat untuk analisis. Selanjutnya adalah teknik analisis konvensional yang digunakan beserta alasan pemilihan dan mekanismenya. Diagnosis kandidiasis ditentukan oleh tanda klinis yang tersebar luas dan tidak mudah dibedakan dengan patogen yang ada. Diagnosis laboratorium dapat ditegakkan dengan pemeriksaan mikroskopis, kultur, serta serologi. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini adalah menemukan Candida albicans pada bahan klinis, baik dengan pemeriksaan langsung maupun dengan kultur. Bahan penelitian tergantung dari kelainan yang ada, dapat berupa korokan kulit atau kuku, lendir atau dahak, sekret bronkial, urin, feses, air liur dari mulut, telinga, vagina, darah, ataupun jaringan. Pengambilan bahan klinik harus dilakukan secara steril dan disimpan dalam wadah steril untuk menghindari adanya kontaminasi jamur di udara. Selanjutnya, untuk mekanisme analisis konvensional yang digunakan, yang pertama adalah pemeriksaan langsung dengan KOH. Pemeriksaan langsung dengan larutan KOH dapat berhasil bila jumlah jamur sangat banyak. Keuntungan dari penelitian ini dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dan dapat dilihat hubungan antara jumlah dan bentuk jamur dengan reaksi jaringan. Segera setelah menerima materi klinis harus dilakukan pemeriksaan secara langsung karena Candida albicans tumbuh dengan cepat pada suhu ruang sehingga dapat memberikan 16 gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi klinis. Adanya pseudohifa pada sediaan langsung atau olesan dapat dipastikan dengan pemeriksaan kultur yang merupakan alternatif dalam diagnosis Candidais superficial. Yang kedua yaitu pemeriksaan kultur. Pemeriksaan biakan Seborrhoea dextrose agar atau SDA dengan atau tanpa antibiotik pertama kali ditemukan oleh dokter kulit Prancis Raymond Seborrhoea pada tahun 1864 hingga 1938 yang digunakan sebagai media nutrisi untuk biakan Candida albicans. Studi kultur dilakukan dengan mengambil sampel cairan atau mengorek sampel dari tempat infeksi, setelah itu diperiksa secara berurutan menggunakan Seborrhoea dextrose broth dan kemudian Seborrhoea dextrose agar plate. Kultur darah sangat berguna dalam mengobati kandisiasis, endokarditis, dan sepsis. Pelat Seborrhoea dextrose agar direkomendasikan untuk sampel kuku, kulit, dan urin atau bahan klinis. Media ini bersifat sangat selektif bagi fungi dan hamir untuk mendeteksi pertumbuhan dan identifikasi Candida albicans pada pH 5,6. Penambahan antibiotik membuat media ini lebih selektif dan dikatakan dapat menghambat bakteri yang tumbuh bersama jamur pada bahan klinik. Pertumbuhan 17 pada lempeng SDA tampak seperti cendawan, menunjukkan kumpulan mikroorganisme yang khas, tampak seperti krim berwarna putih licin dengan bau khas atau bau ragi. Yang selanjutnya yaitu identifikasi germ tube Candida albicans. Blastospora atau tabung embrio berkecambah terlihat seperti tabung sel ragi yang memanjang dalam serum manusia, di mana koloni strain Candida yang dicurigai disuntikkan ke dalam tabung kecil dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 2 hingga 3 jam. Tabung awal terbentuk dalam waktu 2 jam dari masa inkubasi. Kepala yang nempel pada sel hamil menunjukkan penyusutan. Ya, jadi selanjutnya itu metode cepat yang dapat digunakan untuk mengganti metode konvensional dan alasan pemilihan serta mekanismenya. Jadi terdapat beberapa metode cepat yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti metode konvensional, seperti pemeriksaan biologi molekuler, antara lain polymerase chain reaction atau PCR, restriction fragment length polymorphism atau RFLP, peptide nucleic acid fluorescence in situ hybridization atau PNA-FISH, dan sodium dodecyl sulfat polyacrylamide gel electrophoresis atau SDS-PAGE.
Pemeriksaan biologi molekuler untuk Candida albicans sangat berguna karena dapat memberikan hasil yang lebih cepat daripada pemeriksaan dengan metode biasa atau metode sederhana. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah peptide nucleic acid fluorescence in situ hybridation atau yang biasa disingkat PNA-FISH. Metode peptide nucleic acid fluorescence in situ hybridation atau PNA-FISH dipilih karena alasan metode ini dikarenakan pada metode lain seperti PCR atau metode cepat lainnya, hasilnya cukup cepat, akan tetapi kurang sensitif dibandingkan dengan biakan pada media. Metode FISH tidak berdasarkan PCR atau non-PCR method. Metode ini memiliki banyak keuntungan dalam identifikasi jamur Candida sp, seperti dapat mengidentifikasi ragi tanpa memerlukan biakan murni. Penggunaan probe asam nukleat peptide atau PNA menggabungkan afinitasnya yang tinggi dengan keuntungan penargetan wilayah RNA yang terstruktur secara ketat dan akibatnya meningkatkan potensi metode ini. Metode PNA-FISH untuk uji Candida sp menunjukkan sensitivitas dan spesifisitas yang sangat tinggi. Keunggulan metode PNA-FISH adalah dapat dilakukan langsung dari sampel klinis, misalnya dari botol dengan biakan darah positif, dan analisis identifikasi dilakukan dengan tepat berkat penggunaan probe PNA dengan tingkat kekhususan spesies yang tinggi. Dalam konteks ini, penggunaan uji PNA-FISH untuk identifikasi Candida albicans dan Candida glabrata dari kultur darah yang positif untuk ragi, sensitivitas deteksi untuk Candida albicans dan Candida glabrata masing-masing adalah 98,7% dan 100%. Dan spesifisitas untuk kedua spesies diperkirakan 100%. Hasil studi menegaskan presisi yang sangat tinggi dan kegunaan tes untuk identifikasi simultan yang cepat. Selain itu, probe dapat ditambahkan langsung ke apusan darah dan dihibridasi selama 90 menit. Metode ini juga memungkinkan identifikasi yang akurat dari isolat ragi klinis menggunakan dua teknik, yaitu sitometri aliran dan mikroskop fluoresensi. Sensitivitas metode PNA-FISH diperkirakan paling tidak setinggi sebagian besar tes berbasis PCR. Selain itu, berkat protokol teknis pengecualian yang sederhana ekstraksi DNA, seluruh analisis PNA-FISH hanya membutuhkan waktu yaitu 2,5 jam tidak seperti metode sederhana yang membutuhkan waktu berhari-hari dari kultur darah positif untuk ragi. Tidak seperti metode konvensional yang pada umumnya membutuhkan waktu 3 hari atau lebih. Selanjutnya yaitu metode multiplex PCR. Alasan pemilihan metode ini dikarenakan studi terbaru menunjukkan bahwa PCR multiplex lebih sensitif dan spesifik untuk identifikasi cepat spesies jamur yang paling umum dari genus Candida. Teknik ini menggunakan kombinasi primer berbeda yang menargetkan target molekuler untuk mengidentifikasi spesies berbeda dalam satu tabung PCR. Nah, dari perspektif klinis, itu merupakan keuntungan dari metode ini. Masalah yang paling umum adalah kemungkinan hibridisasi antara urutan primer yang berbeda. Strategi PCR multiplex untuk identifikasi 8 spesies jamur yang relevan secara klinis dari genus Candida yaitu Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropisalis, Candida krusei, Candida guillermondi, Candida lusitaniae, dan Candida dubliniensis. Multiplex PCR didasarkan pada amplifikasi 2 fragmen dalam wilayah ITS1 atau Internal Transcript Space dan ITS2. Primer yang digunakan dalam satu reaksi meliputi 2 primer spesifik spesies Candida dan 8 primer spesifik. Berkat pendekatan ini, 231 spesies isolat diidentifikasi langsung dari sampel, yang membuktikan tingginya kegunaan metode ini di laboratorium klinis. Perlu juga ditekankan bahwa metode yang relatif sederhana ini sangat spesifik dan sensitif. Ambang deteksinya kira-kira 2 sel per mili dan seluruh prosedur dapat dilakukan dalam waktu 5 jam. Selain itu, metode ini memungkinkan diferensiasi spesies individu Candida pada infeksi campuran. PCR multiplex yang hanya menggunakan 4 primer khusus untuk wilayah ITS1 dan urutan 5.8 sRDNA. Teknik yang diusulkan memungkinkan identifikasi Candida glabrata, Candida nivarensis, dan Candida bracharensis. Dengan menggunakan protokol ini, penulis dapat mengidentifikasi 81 isolat klinis dengan sensitivitas 100%, tanpa negatif palsu dan spesifitas 100% tanpa positif palsu. Adapun referensi yang kami ajukan pada video pembelajaran kali ini yakni sebagai berikut.
Baik, kita sudah sampai di penghujung. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.